rumah yang ada di Saguling dan juga rumah di Duren 3. Nah, sebelumnya kami sudah sampaikan kepada awak media bahwa dengan hadirnya majelis hakim bisa melihat langsung secara visual terkait rumah yang ada di Saguling dan rumah Duren 3. Kami melihat bahwa ada beberapa catatan terkait rumah Saguling di mana yang menjadi sorotan kami ketika tidak ada CCTV lantai 2 dan lantai 3. Tadi majelis hakim sudah melihat secara langsung ya bahwa ada CCTV sebenarnya. Dan kedua, terkait yang ada di rumah Duren 3 ini menjelaskan posisi dari para terdakwa ketika terjadi penembakan, di mana jaraknya sangat dekat. Ada salah satu terdakwa yang menyampaikan tidak melihat, menurut kami sangat tidak mungkin karena jaraknya sangat dekat. Jadi hari ini menggambarkan situasi bagaimana perkara penembakan, situasi yang ada di TKP. Jadi itu teman-teman media, singkat dari kami. Kalau kami melihat bahwa terkait dengan posisi berdiri dari para terdakwa kan, ini untuk menunjukkan di mana posisi dari para terdakwa ketika yang tadi saya sampaikan, ada terdakwa yang menyampaikan tidak melihat saudara Ferdy Sambo menembak, menurut kami sangat tidak mungkin karena jaraknya terlalu dekat. Itu mungkin yang kami lihat ya. Kemudian juga letak posisi kamar di mana saudara PC berada juga. Oke. Dan juga tadi di rumah Saguling menjelaskan terkait dengan lemari senjata yang ada di lantai 3. Kami melihat begitu. Ada lagi? Lemari senjatanya sudah tidak ada. Itu sudah ditutup ya. Oke. Jadi terima kasih rekan-rekan media yang sudah ikut hadir partisipasinya. Jalan kaki dari rumah Saguling ke rumah Duren 3. Nah, ini kalau teman-teman media melihat bahwa ini menggambarkan waktu yang ada ya. Karena kan kalau keterangan Richard Eliezer itu dia orang terakhir yang dipanggil, kemudian naik mobil, kemudian pindah ke rumah Duren 3. Jadi situasinya waktunya sangat pendek. Semoga ini bisa menjadi gambaran juga untuk kita semuanya ya, bahwa ada narasi yang menyampaikan bahwa kenapa Richard Eliezer tidak lari atau tidak menghindar, tetapi kan kalau kita lihat bahwa sedangkan jarak rumahnya itu sangat dekat ya, dan itu yang jadi perhatian kami juga. Terus terkait yang di rumah Duren 3 juga kemarin kami melihat posisi berdiri almarhum Joshua, kemudian posisi di dalam rumah Duren 3 juga itu sudah tergambarkan semuanya. Harapan kami adalah ini bisa melakukan perkara ini menjadi semakin jernih dan apa yang disampaikan bahwa keterangan Richard Eliezer tidak berkesesuaian ini terpatahkan. Karena apa? Richard Eliezer menyampaikan sesuai fakta yang terjadi. Kemudian perlu kita sampaikan lagi kepada publik bahwa Richard Eliezer tidak berdiri sendiri keterangannya. Ada keterangan Richard Eliezer yang didukung oleh keterangan saksi yang lainnya dari petugas web terkait dengan lokasi isolasi bukan di rumah Duren 3 tetapi di rumah Bangka. Kemudian terkait senjata stayer yang terakhir ada ditaruh sama Ricky Rizal di samping tempat duduk di depan di dashboard mobil. Kemudian senjata HS ada di dashboard mobil. Kemudian terkait dengan DNA yang dimana Ricky Rizal menyampaikan juga ada menghapus DNA dari saudara Ferdy Sambo. Terus kemudian juga terkait yang dijanjikan uang, bahwa ada juga saksi Kuat Maruf Ricky Rizal menyampaikan hal tersebut. Jadi perlu kita harus sudah publik bahwa keterangan Richard Eliezer ini tidak berdiri sendiri. Keterangan Richard Eliezer ini didukung dengan alat bukti yang lainnya dan bersesuaian. Bahwa kemarin ada pemeriksaan sebagai terdakwa hari ini saksi pada saat melihat lokasi kejadian yang tidak terekam oleh media itu pada saat. Ya tadi saya sudah sampaikan kan terkait rumah Saguling, terkait setiap lantai di mana setiap sudut ada CCTV. Ini menjadi pertanyaan buat kami, kenapa CCTV tidak ada? Karena kalau mereka pengen membuktikan sebaiknya memang CCTV itu dimunculkan kan, supaya membuat kasus ini menjadi terang. Ya, terkait pemeriksaan sebagai terdakwa hari ini untuk Richard Eliezer, apa keterangan yang akan disampaikan? Richard Eliezer akan menyampaikan semuanya apa yang dia ketahui. Tentunya ya kita lihat saja nanti apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum atau majelis hakim ya. Tentunya dalam hal ini dia sebagai status sebagai justice collaborator, tentunya di kooperatif dia akan relax, dia akan menyampaikan semuanya secara tenang dan dia tidak khawatir, dan kami harapkan bahwa apa yang disampaikan ini dan keterangan Richard Eliezer ini membuat perkara ini menjadi